Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dianugerahkan kepada makhluk lainnya ialah kemampuannya dalam merangkai argumen untuk membuktikan benar salahnya suatu pernyataan atau pendapat tertentu yang dipandangnya berbeda. Hampir bisa dipastikan bahwa di dunia ini tidak ada makhluk ciptaan Tuhan yang mampu berpikir secara sistematis, terukur, dan mendalam seperti halnya yang dilakukan oleh manusia. Namun, meski keistimewaan itu dimiliki oleh manusia secara merata, faktanya kita seringkali menjumpai orang-orang ketika berargumen tak mampu mempertanggungjawabkan kebenaran argumen tersebut sesuai kaidah ilmu logika. Nah, oleh karena itu, timbullah kekeliruan-kekeliruan yang diantaranya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke? Nah, kesempatan kali ini, seperti dilihat pada judul di atas nih, itu ilmu mantik. Ya, di slide ini bisa dilihat bahwa materi kita kali ini adalah materi atau mata kuliah ilmu mantik bab kelima, itu tentang istidlal. Ya, lebih lanjutnya, mari kita lihat. Oke, sebelum lanjut ke materi, perkenalkan, saya selaku penyusun materi Zamzani Nusantara dari Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, kelas HES 4B, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ustadz Hashim Fanirin. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, selanjutnya kita harus tahu bagaimana caranya membangun sebuah dalil yang benar. Dalil yang benar. Di samping berbasis teks-teks keagamaan, juga bersandar pada kaidah-kaidah yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Nah, sebelum beranjak ke materi lebih lanjut, mari kita review sekilas materi ilmu mantik selama 1 semester ini yang harus kita pelajari lebih dulu sebelum memasuki materi bahasan kita kali ini. Oke? Halo, perkenalkan, saya Zem, amatir Zamzani Nusantara. Nah, sebelum masuk pokok bahasan, kita akan awali materi kita dengan review beberapa materi yang sudah pernah disampaikan dari awal. Nah, ini dia. Kalian tahu nggak sih ilmu mantik itu bahas apa aja? Yang pertama membahas tentang lafaz, qadiyah, dan istidlal. Nah, istidlal itu apa sih? Ini dia, istidlal ada 2 macam, istiqroi dan qiyasi. Adapun bahasan qiyas itu ada istidlal qiyasi, bentuk-bentuk qiyas, dan hubungan qiyas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kekeliruan-kekeliruan dalam qiyas. Oke, itu aja review kita pada kali ini. Mari kita masuk materi. Lanjut ke slide. Oke, sudah kan melihat review kita tadi, cukup banyak dari 1 semester ini yang telah kita pelajari. Nah, pada kesempatan kali ini, inilah subpokok yang akan kita pelajari, yakni kekeliruan dalam qiyas. Yang pertama, kekeliruan dalam bentuk atau surah ataupun syakl disebutnya. Oke. Yang kedua, itu ada kekeliruan dalam materi atau maddah. Nah, yang terakhir, itu ada kita akan mempelajari sebab-sebab dari kekeliruan 2 hal yang tadi telah disebutkan. Mari kita lihat satu persatu. Nah, ada 2 istilah yang perlu kita bedakan dalam pembahasan mengenai qiyas dalam ilmu mantik ini. Pertama, ada yang disebut dengan istilah maddah al-qiyas atau materi. Kedua, ada yang disebut dengan istilah syakl atau surah
al-qiyas. Nah, ini berupa bentuk atau format dari qiyas. Nah, maddah itu apa sih? Gitu. Maddah itu berupa materi ialah tema, terma-terma atau hudud yang membentuknya, yang kemudian dirangkai menjadi mukodimah. Sedangkan surah al-qiyas atau syakl itu bentuk dan gambaran kiasnya itu sendiri, sedangkan maddah ialah materi pembentuknya. Paham nggak? Memang sedikit membingungkan. Kita akan buat lebih sederhana ya dengan sebuah ilustrasi. Ini dia ilustrasinya. Nah, ini dia ilustrasi sederhana untuk membedakan mana maddah kiasi atau surah al-kiasi atau syakl ya. Ini dia ilustrasi sederhananya. Bisa dilihat dari dua hal yang berbeda ini. Sahabat-sahabat bisa lihat tanpa saya sebutkan maksud dari gambar yang di samping kiri dan kanan saya ini, sahabat-sahabat sekalian sudah bisa memahami bahwa ini ruang apa sih gitu. Ini tempat apa sih gitu. Dapat dilihat dari materi-materi penyusunnya dan bentuk dari kamar ini bentuknya apa. Itu bisa diidentifikasi dari materi-materinya. Maksudnya bagaimana? Contoh, kamar tidur. Nih, kamar tidur ya. Kita tahu, kita semua pasti tahu seperti apa itu kamar tidur, ya kan? Nah, dan apa saja barang-barang yang tersedia di dalamnya. Kamar tidur ya, itu ruang yang kita gunakan untuk istirahat atau untuk tidur. Di mana di situ ada alat-alat untuk tidur, perlengkapan-perlengkapan untuk tidur, seperti kasur, bantal, dan suasana yang cocok untuk istirahat. Adapun yang selanjutnya ya ini misalkan ini dapur atau ruang makan. Dari bentuknya kita sudah tahu ini ruang makan. Mengapa demikian? Karena dari materi-materi penyusunnya, yakni ada meja makan, ada alat memasak. Tentu kita dari materi-materi yang kita identifikasi itu bisa kita simpulkan bahwa bentuknya adalah ruang makan atau dapur ya. Jadi kalau dibilang maddah itu apa? Maddah itu adalah materi-materi penyusun yang dirangkai kemudian menjadi bentuk dari ruang tidur atau ruang makan tersebut. Oke? Oke, sekarang sudah kita pahami ya apa perbedaan dari, karena ini sangat penting, perbedaan mana yang disebut dengan maddah, mana yang disebut dengan syakl, karena kita kan sering menggunakan istilah-istilah tersebut. Jadi demikianlah. Oke, kita lanjut ke materi kita yang sesungguhnya. Inilah materi kita, yakni kekeliruan dalam kias. Nah, ada dua, yakni kekeliruan dalam bentuk atau syuroh atau syakl, kemudian kekeliruan dalam materi atau maddah. Nah, kita tidak akan membahas kekeliruan dalam bentuk, yakni syuroh atau syakl, karena sudah dibahas oleh pemateri lain. Bisa dicek di video dalam channel ini, di video yang lain. Oke? Selanjutnya, kita akan membahas kekeliruan dalam materi atau maddah. Nah, serta plus sebab-sebab kekeliruan dari dua hal tersebut yang sering dilakukan oleh manusia. Ya, oke. Nah, kesalahan dalam merangkai kias itu sebenarnya hanya berpulang pada dua poin itu saja. Ada kalanya kesalahan berpulang pada mukodimahnya, dan ada kalanya kesalahan itu disebabkan karena bentuk kiasnya itu sendiri. Nah, entah itu karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang bersifat umum maupun khusus yang berkaitan dengan bentuknya secara langsung. Oke? Oke, mari kita lanjut. Kekeliruan dalam maddah atau materi ini mengenai apa saja? Jadi kesalahan dalam maddah al-qiyas itu pada umumnya bisa disebabkan oleh 4 hal. Oke, pertama, karena premisnya yang berisikan pernyataan bohong.
Kedua, menjadikan konklusi sebagai premis atau bagian dari premis. Yang ketiga, merangkai premis yang lebih samar ketimbang konklusi. Keempat, melahirkan konklusi yang tidak terkait dengan premis. Oke, ini dia kesalahan pertama. Apa itu? Kebohongan premis yang dimasukkan disebabkan karena memang dua-duanya bohong, sehingga melahirkan konklusi yang juga bohong. Ambil contoh, setiap jomblo itu sengsara. Setiap yang sengsara itu akan masuk neraka. Jadi, setiap jomblo itu akan masuk neraka. Oke. Nah, terlihat bahwa meskipun bentuknya sudah benar, kias ini melahirkan kesimpulan yang salah, dan kesalahan itu kembali kepada materinya atau maddahnya, bukan karena syakel atau bentuknya. Atau bisa jadi juga kebohongan itu disebabkan karena adanya satu pernyataan yang benar-benar dicampur adukan dengan pernyataan lain yang bohong. Ini biasanya ditemukan adanya kekaburan makna dari lafaz-lafaz yang digunakan. Ini ada contoh lainnya ya, kita coba satu contoh lagi. Nah, ini contoh yang kedua ya. Contoh dari kias yang mengandung kekaburan makna. Nah, bisa jadi kebohongan itu terjadi karena adanya satu pernyataan yang benar dicampur adukan dengan pernyataan lain yang bohong, sebab adanya kekaburan makna. Ini nih. Oke. Eksekutor hukuman mati itu adalah pembunuh. Maksudnya Algojo ya. Setiap pembunuh itu wajib dibunuh. Jadi, eksekutor hukuman mati wajib dibunuh. Nah, bentuk kias ini sebenarnya sudah benar. Tapi kesimpulan yang dihasilkan, kesimpulan eksekutor hukuman mati itu wajib dibunuh, di sini ada kekaburan makna. Ada dua kata yang terulang di sana, yaitu kata pembunuh atau kotlun atau kotol yang berposisi sebagai had ausat. Had ausat itu apa sih? Silakan cek video sebelum ini, oke? Terus premis kedua menyatakan setiap pembunuh itu wajib dibunuh. Nah, itu benar kalau seandainya syarat-syarat terpenuhi. Tapi syarat-syarat tersebut tidak berlaku bagi eksekutor pembunuhan atau algojo. Karena kias seperti ini keliru. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, dan kekeliruan tersebut berasal dari kekaburan makna orang-orang yang wajib dibunuh itu ya. Nah, lebih jelasnya kesalahan kias ini bermula ketika ada suatu premis yang dia bisa benar apabila adanya syarat-syarat tertentu. Tetapi kemudian konklusi yang dihasilkan dianggap benar begitu saja tanpa memerhatikan adanya syarat-syarat itu. Nah, kias seperti ini sering disebut sebagai kias mugholliti atau kias sufastoi, seperti yang sudah dibahas oleh pemateri-pemateri yang sebelumnya. Ayo, silakan cek di video-video pada channel ini, oke? Oke, kita lanjut. Kesalahan kedua. Kesalahan kedua ini dikenal dengan istilah musadoroh alal matlub, yakni proses menjadikan konklusi sebagai bagian dari premis atau premis itu sendiri. Contohnya nih, ya. Mencuri itu bertentangan dengan aturan moral. Oke. Setiap yang bertentangan dengan aturan moral itu salah. Jadi, mencuri itu adalah perbuatan yang salah. Oke? Nah, bentuk kias ini sudah benar, tapi ada satu kesalahan di sana, dan kesalahan tersebut bukan berpulang pada bentuk kiasnya, melainkan pada premis yang membentuknya. Oke, ingat mana yang maddah, mana yang
Apa coba? Mana yang maddah, mana yang bentuknya atau syakel atau surohnya. Kita lanjut. Jadi, konklusi kias tersebut menyatakan bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang salah. Sementara pada bagian premis minor, sudah dinyatakan bahwa pencuri itu bertentangan dengan aturan moral. Padahal maknanya sama saja. Salah itu, nih, salah, aturan moral itu salah, itu kan. Salah itu artinya bertentangan dengan aturan moral, itu sama saja. Jadi kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan aturan moral, ya berarti salah. Nah, dengan demikian kias tersebut adalah maksud saya dengan demikian kias tersebut sudah menarik konklusi ke dalam salah satu bagian dari premis. Nah, kita misalnya ingin mencari jawaban nih atas pertanyaan apakah mencuri itu salah atau tidak. Kemudian, belum apa-apa kita sudah bilang bahwa dia itu bertentangan dengan aturan moral. Nah, cara berdalil yang seperti ini tentunya keliru. Dan inilah yang dimaksud dengan musyadarah alal matlub itu, yakni kesalahan kedua ini nih. Oke, kita lanjut. Taib, kita lanjut kesalahan ketiga. Nah, kesalahan ketiga ini kerap terjadi, ya merangkai premis yang lebih samar. Merangkai premis yang lebih samar ketimbang konklusi. Kesalahan ini sangat masuk akal, sebab tidak mungkin kita melahirkan suatu konklusi yang tegas dan jelas, sementara premis yang kita bangun sendiri masih mengandung kesamaran dan ketidakjelasan. Nah, dengan demikian, premis itu seharusnya kita buat lebih jelas, agar kesimpulan yang dihasilkan juga menjadi jelas. Gitu. Contoh nih ya, kias yang ini nih, kita lihat contohnya. Apabila seseorang itu menjadi ayah bagi yang lain, maka yang lain itu adalah anak bagi yang bersangkutan. Oke, perhatian baik-baik, kita ulangi. Apabila seseorang itu menjadi ayah bagi yang lain, maka yang lain itu adalah anak bagi yang bersangkutan. Teguh adalah ayah bagi Riris. Jadi, Riris adalah anak bagi Teguh. Oke, mari kita lihat. Jadi, premis minor dalam kias ini tidak lebih jelas dari konklusi yang dihasilkan. Artinya dia lebih samar gitu. Dalam konklusi disebutkan nama Riris gitu misalkan. Sementara dalam premisnya sendiri hanya disebut kata seseorang. Nah, kias yang seperti ini juga keliru karena jelas bahwa konklusi yang jelas itu hanya bisa dilahirkan melalui premis yang jelas. Oke? Itu. Sip. Mari kita lanjut. Oke, kesalahan keempat. Kesalahan yang terakhir nih. Kesalahan selanjutnya terjadi ketika konklusi yang dihasilkan dalam sebuah kias tidak memiliki keterkaitan dengan premis-premis yang dibangunnya. Contohnya, seperti orang yang membuktikan kemunduran umat Islam dengan alasan bahwa mereka mengikuti tradisi orang-orang Barat. Misalnya, mereka tidak mengenakan kopiah dan tidak jilbab. Padahal tidak mengenakan kopiah atau jilbab itu tidak ada sangkut pautnya dengan kemunduran umat Islam. Nah, inilah yang disebut dengan istilah al-burhanah alal ghairil matlub. Pembuktian atas sesuatu yang tidak dicari gitu. Kita ingin membuktikan kebenaran klaim bahwa umat Islam itu mundur. Kemudian premis yang kita jadikan alasan ialah karena mereka tidak mengenakan kopiah atau jilbab dan atribut-atribut keagamaan yang lain lah misalnya. Padahal itu semua tidak ada sangkut pautnya dengan kemunduran umat Islam. Nah, cara berdalil yang seperti inilah yang juga keliru. Dengan demikian, premis dalam sebuah kias harus memiliki keterkaitan yang erat dengan konklusi yang dihasilkan. Tuh.
Oke, selanjutnya nih ada quotes buat kita nih, buat sahabat-sahabat atau saudara-saudari sekalian. Jadi, karena alih-alih mengantarkan kita pada kesimpulan yang benar, yang terjadi hanyalah kekacauan berpikir yang tidak karuan. Nah, ini tugas utama ilmu logika adalah meluruskan kekacauan-kekacauan itu. Oke? Sip. Oke, ini dia terakhir. Bukan terakhir ya. Oke. Oke, ini dia bahasan kita subpokok yang kedua, yakni sebab-sebab atau apa sih yang menyebabkan kekeliruan-kekeliruan yang dalam kekeliruan kias ini terjadi pada diri manusia. Ini nih sebab-sebabnya. Oke, mari kita lanjut. Oke. Oke, ini dia beberapa sebab terpenting dari kekeliruan manusia. Ya, yang pertama, terlalu cepat mengambil keputusan. Ya, jadi dalam memutuskan suatu perkara kita harus mempertimbangkan banyak hal. Ya, tapi bukan berarti mempersulit diri kita. Ya, yang kedua, mudah membenarkan. Jadi tidak semua hal atau tidak semua perkara itu yang kita masuk pada diri kita itu benar. Perlu kita tabayun atau mengecek, mengklarifikasi apakah berita atau kabar yang masuk ke kita itu benar atau tidak. Keabsahannya perlu kita teliti lebih lanjut. Oke? Yang ketiga, fanatik terhadap suatu pendapat, misalkan karena sudah merasa bahwa wah orang itu hebat, jadi karena saking fanatiknya apa yang pendapat orang tersebut, jadi kita iakan saja. Nah, itu juga kurang baik. Perlu dihindari. Nah, yang keempat, karena pengaruh adat kebiasaan. Nah, biasanya terkait dengan adat kebiasaan ini cukup kental dan sensitif. Jadi, tidak mengapa beberapa memang adat itu adalah kebiasaan. Jadi memang kadang memang menjadi dasar kita dalam membuat hukum, tapi beberapa adat yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah dan logika perlu kita teliti lebih lanjut. Oke, selanjutnya. Oke, ini dia beberapa sebab terpenting dari kekeliruan manusia. Yang kelima dan keenam. Yang kelima, sesiapapun yang tidak biasa meneliti akibat sesuatu dan tidak memilih pendapat, maka sedikit kebenarannya dan banyak kekeliruannya. Jadi kita harus memang melatih diri kita untuk terus meneliti. Oke? Tridharma pendidikan. Oke? Pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ini salah satunya penelitian. Oke, yang keenam, mengambil keputusan berdasarkan pada kecenderungan dan syahwatnya. Tidak pada sebab akibat. Nah, jadi dalam menetapkan suatu keputusan tidak hanya mengikuti kata hati yang sifatnya kecenderungan gitu ya. Perlu juga mempertimbangkan sebab akibat dari keputusan yang akan kita ambil. Oke, next. Oke, ini dia beberapa terpenting dari kekeliruan manusia. Yang ketujuh, itu senang berbeda. Maksudnya bagaimana sih? Jadi memang ada beberapa orang tertentu yang memang senang berbeda gitu dari pendapat orang lain. Nah, ini jadi bukan berarti ketika kita berbeda itu kita egois gitu ya, untuk merasa diri kita benar. Jadi kadang memang pendapat umum atau jumhur gitu, misalkan pendapat ulama jumhur itu yang mayoritas lebih banyak cenderung lebih benar gitu ya. Jadi kita berbeda ya mungkin ada kekeliruan, bukan berarti salah ya. Oke. Selanjutnya, mudah senang terhadap sesuatu yang mengagumkan sehingga banyak dari manusia yang tertipu dengan zohir dan lupa terhadap yang batin atau tidak tampak ya. Nah, itu dia kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang dimana seringkali atau kekeliruan-kekeliruan penting tersebut ada pada diri manusia sehingga menyebabkan kekeliruan-kekeliruan dari dua pokok bahasan kita yang tadi. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, sampai di penghujung slide ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat sekalian. Semoga Allah memandaikan kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Aku qouli hadza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.